Sebelum mulai jangan lupa dukung dan subscribe channel kami. Sebelumnya, saya ingin kisahkan sebentar supaya nanti apa yang akan disampaikan ini saat dipraktekkan bisa kita praktekkan sesuai dengan kebiasaan dan apa yang terjadi pada Nabi SAW. Kalau Nabi sudah pernah praktekkan, maka tidak ada yang terbaik dibanding apa yang telah beliau tuntunkan. Ahli surga, ya, Rasul yang paling mulia, tingkatan tinggi dalam pandangan Allah mempraktekkan sesuatu, itu yang paling utama dibandingkan dengan apa yang dipraktekkan oleh manusia yang umumnya belum jelas surganya, ya, hisabnya masih menegangkan, amalannya berantakan, dan belum tentu mendapat penilaian yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu kali Nabi SAW sangat merindukan turunnya wahyu setelah dalam masa-masa di awal keislaman begitu runtut dan begitu sering turunnya wahyu. Masya Allah, Anda kalau mendapat kabar dari yang paling dicintai, bagaimana perasaannya? Datang surat, Masya Allah, malam-malam datang ngantuk pun jadi hilang, ya. Yang letih jadi terbuka kembali. Datang surat, demikian yang dialami oleh Nabi. Datang surat dari Allah, turun wahyu, senangnya luar biasa. Satu kali, sebulan tidak ada surat, 2 bulan tidak ada surat, 3 bulan tidak turun surah. Anda bayangkan 6 bulan tidak turun surah. Beliau cari, naik ke bukit, turun tidak ada lagi, bolak-balik tidak ada lagi. Masya Allah, belum turun saat itu. Sampai seketika orang-orang kafir di sekitarnya yang memang menunggu momentum seperti ini, memanfaatkan situasi ini untuk satu, memunculkan kekurangan yang mereka lihat dari sisi Nabi. Yang kedua, memanfaatkan momentum ini untuk bisa menarik massa, memprovokasi bahwa Muhammad sudah ditinggalkan oleh Tuhannya. Muhammad naik turun ke bukit kayak orang linglung, naik turun lagi, naik turun lagi. Jadi tuduhan baru, barangkali sudah ditinggalkan jadi gila. Oke? Baik, mari kita lihat. Dalam bahasa Arab, ya, kalau gila umumnya itu disebut dengan majnun. Majnun, ya. Tapi kalau gila karena linglung, ya, gila karena stres, ya, tiba-tiba mikirkan sesuatu, ya, tiba-tiba teringat, jadi seperti orang tidak sadar apa yang dilakukan, itu bahasa Arabnya qala. Ya. Pelan-pelan meninggalkan sesuatu, bahasa Arabnya taroka. Taroka. Tapi kalau meninggalkan sesuatu untuk berpisah, saya pisah ya, yang belum tentu bertemu lagi, itu bahasa Arabnya wada'. Ya, karena itu ada tawaf wada'. Ya, karena saat tawaf kita berpisah dengan Ka'bah dan tidak tahu kapan balik lagi. Baik. Pada saat itulah kemudian setelah tuntas 6 bulan, tiba-tiba turun bukan 1 surah lagi, tapi 2 surah bersamaan. 2 surah bersamaan. Bergandengan, berurutan, setelah satu muncul yang lainnya. Dan isinya luar biasa. Perhatikan kalimatnya. Wadduha wallayli idha saja wada qala ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya, kita lihat. Bismillah. Mohon izin saya menulis di sebelah sini, ya. Mudah-mudahan bisa terlihat. Bila Anda temukan huruf waw, ini rumus cepatnya, ya. Saya berikan rumus cepat, nanti kalau baca Quran insya Allah sudah bisa menerjemahkan sendiri. Bila Anda temukan huruf waw berada di awal ayat, bersanding dengan waktu, maka wawnya disebut wawul qasam, waw sumpah. Sumpah, ya. Waw itu kan kalau dalam bahasa Arab diartikan dan, ya. Dan ana wa Ahmad, saya dan Ahmad. Tapi kalau terletak di awal satu kalimat bersanding dengan waktu, artikan sumpah. Demi biasanya, ya. Sumpah. Ya. Saya ajarkan cara memahaminya dalam ilmu balaghah. Pelan-pelan. Demi. Misal Anda temukan wal fajri wal laili idza yaghsha wad
wadduha wal asri. Ada ya? Jadi banyak di antara huruf waw terbentang di Quran mengawali kalimat bersanding dengan waktu. Artikan apa? Demi. Sekarang saya katakan begini. Kalau saya sampaikan pada Anda, insya Allah jam 7 nanti ada Pak Jokowi ke sini dan akan bergabung bersama kita sholat Isya berjamaah. Percaya enggak? Oh, enggak, langsung di belakang. Masya Allah. Baik, berarti kurang fiqh saya. Kalau Nabi yang menyampaikan, percaya tidak? Baik. Kalau Allah yang menyampaikan, percaya tidak? Sekarang Allah bukan sekedar menyampaikan, tapi bersumpah. Kalau saya bersumpah, saya katakan demi Allah Pak Jokowi nanti akan datang ke sini, mengabarkan ajudannya pada saya, telepon dan memastikan akan datang. Percaya tidak? Masih tidak juga di belakang. Dengan cara apa lagi saya harus menyampaikan, Bu? Ya Allah. Sekarang Allah yang kalimatnya seringkali disertakan dalam sumpah, Allah sendiri sekarang yang bersumpah. Allah itu tidak perlu bersumpah untuk meyakinkan sesuatu. Tidak perlu bersumpah. Karena dia yang menetapkan, Allah yang mengatur, dan Allah yang menentukan segalanya. Sekarang Allahnya yang bersumpah. Jadi kalau ada Allah bersumpah dalam Al-Quran, makhluknya tidak percaya, dengan cara apa lagi Allah mesti meyakinkan? Jelas ya? Baik, jadi artinya kalau Anda temukan huruf waw di Quran menunjuk pada sumpah, ini pembuktian keimanan kita. Tidak ada boleh celah, tidak boleh ada celah dalam diri kita untuk meragukan sedikit pun, karena Allah yang bersumpah. Jelas sampai sini? Baik. Wadduha, satu. Kemudian wal-laili idza saja. Tidak cukup dengan lail, ini indahnya Al-Quran. Nanti saya terangkan di akhir. Ya. Quran bisa mengatakan wal-lail. Ya. Tapi ditambah kalimatnya idza saja. Ya. Padahal Allah bisa menyampaikan begini. Misal, kenapa dalam wadduha cukup sampai duha, tapi ketika wal-laili ditambah dengan idza saja. Ya. Kenapa dalam wadduha misalnya Allah tidak menyampaikan wadduha idza nawwar, demi waktu duha yang saat matahari mulai memancarkan sinarnya, ya. Tapi cukup sampai duha. Tapi ketika menyebutkan lail ditambah wal laili idza saja, bersumpah waw dengan malam ditambah idza saja. Pelan-pelan. Masya Allah. Allah tidak bersumpah, yakin? Yakin. Sekali bersumpah, yakin? Sekarang 2 kali bersumpah. 2 kali bersumpah. Nanti bahkan kita akan temukan 3 kali bersumpah. Ya. Wattini watu wahadal, 3 kali bersumpah. Ya. Di sini 2. Mari kita perhatikan pelan-pelan. Sumpah ini dimaksudkan untuk apa? Sebelum ke sana, mari kita lihat dulu apa maksud kalimat ini. Wadduha. Apa artinya duha? Sebentar, jangan dulu dijawab. Ingat perjanjian kita. Kalau tidak tahu katakan supaya cepat saja karena waktunya terbatas. Apa artinya duha? Alhamdulillah. Langsung saja. Duha itu saat matahari mulai naik sepenggalah dan memancarkan sinar yang menyejukkan. Jadi kalau kita terima sinarnya enak, ya. Ada vitamin D-nya, ya, tenang keadaan kita itu. Karena mataharinya sudah naik dan posisi yang paling indah di situ, maka tidak perlu diberi keterangan lain lagi. Karena kalimatnya sudah sempurna. Tapi poinnya adalah, ini bahasa kiasan dalam bahasa Arab, menunjukkan makna kiasan dengan menggunakan nama waktu. Maksudnya begini, kalau Anda menerima cahaya duha enak tidak? Nyaman tidak? Tentram? Baik. Duha dalam kalimat istilah orang Arab itu menunjukkan waktu suka. Saat menerima sesuatu yang menyenangkan, yang enak, yang menenteramkan, suka. Demi keadaanmu, saat engkau merasakan suka. Ya. Tenang hidup bersama ibu, tenang diasuh oleh paman, tenang bersama kakek, nyaman menerima wahyu. Demi seluruh keadaan hidupmu ya Muhammad yang merasakan suka, saat engkau sedang suka. Walaili, dan saya pun bersumpah demi waktu malam, bukan malam biasa. Kalau ditambah dengan saja, itu artinya malam yang sangat pekat.
luar biasa. Gelap. Ya. Kalau cuman lail saja, ini pun sudah mau lail nih sebentar lagi. Ya. Jadi masuk isya itu sudah lail. Muqaddimatul lail, awal malam. Ya. Maaf, kalau Anda lewat-lewat di waktu isya masih kelihatan benda-benda? Masih nampak ya, agak remang-remangnya kan? Remang-remangnya. Baik, apalagi ada lampu seperti ini, Masya Allah. Sekarang saya katakan, kalau semuanya gelap nih, lampunya padam, ya tertutup gerhana juga dan sebagainya. Gelap sekali, ya, gelap sekali. Dan tidak ada yang tersenyum. Sekarang gambarkan, bila dalam keadaan seperti itu masih bisa lihat apa? Tidak ada yang dilihat. Tidak ada sinar, tidak ada pantulan, tidak ada benda yang kita lihat. Karena mata kita hanya bisa melihat dari pantulan cahaya. Nah, keadaan yang sangat gelap sampai tak bisa menatap apapun, saya tanya pada Anda semuanya, bisa nggak beraktivitas? Mau jalan bisa? Tidak. Ya. Mau bergerak? Sulit. Ya. Bahkan memikirkan pun kadang-kadang bingung. Nah, ini ungkapan dalam bahasa Arab, ada kondisi manusia yang berada dalam situasi yang sangat gelap, seakan-akan terliputi dirinya. Cuacanya sih memang terang, lampunya nyala, cuman saking gelapnya, kadang-kadang tidak terfikir. Ya. Maaf, tidak tergambar ini terangnya situasi itu, kayak orang bingung karena ada yang terhambat dalam dirinya seakan-akan tertutupi kegelapan. Jalan tatapan kayak kosong. Ya. Padahal jalan kelihatan biasa, tapi kok tiba-tiba lewat tangga jadi jatuh. Ya. Jalan di depan jadi bingung. Ya. Pernah ada yang demikian? Ya. Ada situasi yang teralami seakan-akan situasinya terang, jalannya jelas, tapi kondisi dirinya tertutup oleh satu keadaan sehingga seakan-akan berada dalam situasi yang sangat gelap. Ini kalau sudah ada ungkapan seperti ini, walaili idza saja, itu artinya suasana duka yang menyelimuti. Duka luar biasa, bukan duka biasa.